Bersama dengan keluarga kami, saya menyapa saudara semua yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, saudara tetap hadir walaupun hujan dari tadi pagi. Tuhan melihat ketulusan kita, Tuhan melihat kesetiaan kita, dan Tuhan melihat kerinduan kita untuk beribadah, untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman, dan terutama bersekutu dengan Tuhan. Di tahun 2023 ini kita telah menetapkan satu tema untuk gereja kita, yaitu komitmen. 6 bulan pertama kita akan berbicara nanti tentang komitmen atas kekristenan. Artinya kita harus komit menjadi seorang Kristen. Mungkin saudara berpikir, loh, memangnya saya mau pindah agama? Jangan salah Bapak Ibu. Sekarang banyak orang yang telah meninggalkan kekristenan. Banyak anak-anak muda yang telah meninggalkan imannya oleh karena berbagai hal. Kemajuan teknologi dan informasi telah menantang kekristenan kita. Kalau saudara suka melihat sosial media, maka saudara temukan pada saat ini setiap orang dapat mengatakan dan menjual atau menjajakan apa saja di media. Setiap orang mendengarkan apa saja, kapan saja, di mana saja, selama jaringan internet ada. Hal ini akan sangat berbahaya kalau kita tidak memiliki discernment. Ya. Ini bahasa Inggris. Apa itu discernment? Discernment adalah sebuah kemampuan, ketajaman, dan kearifan untuk membedakan antara hal-hal yang benar dari yang salah. Kita harus mampu membedakan mana konten-konten yang perlu kita konsumsi. Kalau tidak, hal itu akan merusak kita dan hal itu akan membahayakan kekristenan kita. Maka 6 bulan pertama kita akan dedikasikan supaya kita benar-benar komitmen atas iman kita, atas kekristenan kita. Penulis surat Ibrani mengatakan, makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Kita semua umat Tuhan harus bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Sehingga ketika kita menonton hal-hal yang baik, itu akan mempengaruhi kita menjadi kehidupan yang lebih baik. Tapi ketika kita menonton yang sia-sia, bahkan yang jahat, akan mempengaruhi juga jiwa kita menjadi jiwa-jiwa yang jahat. Bila kita memperoleh input yang salah, hal tersebut akan mempengaruhi kita secara negatif. Terutama perihal iman kekristenan kita, kita harus waspada dengan apapun yang kita lihat dan dengar pada saat ini. Jangan sembarangan menonton, jangan sembarangan mendengarkan. Kita harus mengerti, kita harus punya discernment, ketajaman atau kearifan untuk membedakan yang mana yang layak kita konsumsi. Hari ini kita akan belajar kembali apa itu komitmen. Saya berikan beberapa pengertian dulu, pengertian umum. Komitmen ini bukanlah hal yang mudah Bapak Ibu. Namun komitmen tidak boleh diabaikan. Karena apa? Karena tanpa komitmen tidak ada satupun yang dapat bertahan. Tanpa komitmen nikah akan bubar. Tanpa komitmen keluarga akan berantakan. Tanpa komitmen tidak ada yang dapat berkembang. Kita tidak mungkin maju tanpa komitmen. Gereja Tuhan tidak mungkin maju
tanpa komitmen. Tanpa komitmen tidak ada yang dapat bergerak. Orang sebut sekarang ini generasi rebahan ya. Rebah terus gitu ya. Apalagi hujan-hujan begini ya, pengen rebahan aja ya. Makan, minum, rebahan lagi, makan, minum, rebahan lagi sambil megang HP di tangan kita ya. Pagi, siang, malam sampai subuh. Ya. Tidak ada yang bergerak tanpa komitmen. Maka kita akan belajar kembali untuk membuka cakrawala kita. Ada beberapa pernyataan yang akan kita pelajari untuk kita dapat mengerti lebih luas dan lebih dalam tentang tema ini yang akan kita pelajari sepanjang tahun ini. Pengertian umum, ya, komitmen. Dikatakan di sana an agreement or pledge to do something in the future. Ini dari kamus ya, kamus Merriam-Webster. Sebuah kesepakatan atau sumpah untuk melakukan sesuatu di masa mendatang atau di hari depan. Kedua, dikatakan something which regularly takes up some of your time because of an agreement you have made or because of responsibilities that you have. Ya, ini bahasa Inggris dari Collins, ya. Kamus bahasa Inggris Collins English Dictionary. Komitmen adalah sesuatu yang secara teratur menyita sebagian waktu kita oleh karena sebuah persetujuan yang telah kita buat atau karena tanggung jawab yang kita miliki. Contoh, saudara bekerja, ada agreement atau ada kontrak di sana, saudara harus masuk jam 8 dan pulang jam 5 sore, itu persetujuan yang saudara tanda tangani di awal sebelum saudara bekerja. Saudara harus lakukan itu. Masuk jam 8, pulang jam 5. Itu karena persetujuan. Saudara mengantarkan anak-anak sekolah setiap hari. Ya, walaupun hujan tetap diantar. Walaupun terik matahari tetap diantar. Saudara lakukan itu secara teratur setiap hari. Karena saudara bertanggung jawab terhadap pendidikan anak-anak saudara. Itu komitmen. Kemudian ada pengertian yang lain lagi tentang komitmen. Katakan di sana tindakan mengikatkan diri sendiri secara intelektual, ya, pikiran dan juga emosional atau perasaan untuk sebuah tindakan. Tindakan mengikatkan diri secara intelektual dan emosional untuk sebuah tindakan. Kemudian pengertian yang lain lagi, sesuatu yang kita janjikan akan kita lakukan atau harus kita lakukan, itu komitmen. Ya, janji yang kita sampaikan akan kita lakukan, itu sebuah komitmen. Kemudian dalam kamus bahasa Indonesia, ya, kamus besar bahasa Indonesia, dikatakan begini, perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu atau semacam kontrak, itu dari kamus besar bahasa Indonesia. Ya, jadi kita melihat pengertian-pengertian ini dan banyak lagi pengertian dari komitmen karena komitmen itu pengertiannya sangat luas. Tapi kalau saya simpulkan Bapak Ibu, inti dari semua deskripsi tadi atau definisi tadi, komitmen adalah keterikatan dan kemelekatan. Ya. Coba kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Komitmen adalah keterikatan dan kemelekatan. Terikat, melekat, itu komitmen. Kalau saudara lupa yang tadi, apalagi yang bahasa Inggris, ingatlah satu kalimat ini, bawa ke rumah. Ya. Kalau kita mengatakan saya komitmen, berarti saya terikat. Saya komitmen dengan istri saya, berarti saya terikat dan saya melekat dengan istri saya. Itu maksudnya. Ya, itu pengertian umum. Ya, pengertian umum yang saya coba riset atau selidiki untuk saya bagikan buat saudara. Kemudian kalau kita melihat pengertian dari Alkitab
atau pengertian Alkitabiah. Memang Bapak Ibu perlu diketahui bahwa tidak ada istilah komitmen di dalam Alkitab. Namun saya melihat bahwa konsep komitmen ini terdapat di banyak bagian dalam Alkitab. Beberapa istilah Alkitab yang pengertiannya identik dengan komitmen adalah beberapa yang akan saya sebutkan ini. Pertama, yang saya pikir identik dengan komitmen adalah nazar. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Nazar. Itu adalah komitmen dalam Alkitab. Dan kalau kita baca Hakim-Hakim pasal 11, saudara nanti baca di rumah, saya tidak punya waktu, itu cukup panjang ya. Tapi saya sampaikan intinya, ya, ini sebuah nazar yang disampaikan oleh seorang manusia. Dan memang nazar ini biasanya disampaikan atau dialamatkan kepada Tuhan. Ya, nazar dialamatkan kepada Tuhan. Nah, ini sebuah kisah yang sangat ekstrim. Ditulis dalam Alkitab. Ini adalah nazar seorang tokoh Alkitab yang bernama Yeftah. Saudara nanti bisa baca di rumah kisahnya secara utuh. Tapi saya ambil beberapa ayat untuk meringkas. Ya. Dikatakan dalam ayat 30 sampai 39. Lalu bernazarlah Yeftah kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya sebagai korban bakaran. Nah, ini ucapan dari Yeftah, ini nazar dari Yeftah kepada Tuhan. Kemudian ayat berikutnya 34, ketika Yeftah pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, satu-satunya. Selain dari dia, tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Jadi memang benar-benar seorang putri saja yang dia miliki dan tidak ada anak yang lain. Tunggal dikatakan firman Tuhan. Demi dilihatnya dia, dikoyakkannya lah bajunya sambil berkata, ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh, dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan, dan tidak dapat aku mundur. Jadi ini nazar Bapak Ibu, ketika disampaikan tidak bisa lagi ditarik kembali, tidak bisa mundur lagi, apalagi nazar kepada Tuhan. Tetapi jawabnya kepadanya, jawab putrinya kepadanya, kepada Yeftah, Bapa, jika engkau telah membuka mulutmu bernasar kepada Tuhan, maka perbuatlah kepadaku sesuai dengan nazar yang kau ucapkan itu. Karena Tuhan telah mengadakan bagimu pembalasan terhadap musuhmu, yakni Bani Amon itu. Lagi katanya kepada ayahnya, hanya izinkanlah aku melakukan hal ini. Berilah keluasan kepadaku 2 bulan lamanya, supaya aku pergi mengembara ke pegunungan dan menangis kegadisanku bersama-sama dengan teman-temanku. Jadi anak ini masih gadis, dia belum pernah berhubungan dengan laki-laki. Dan kemudian setelah selesai masa 2 bulan itu, ayat 39, setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa itu dirayakan. Ini adalah salah satu kisah yang paling tragis di dalam Alkitab Bapak Ibu. Seorang ayah mempersembahkan putrinya sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah meminta itu kepada Yeftah, tapi dia bernasar. Dia mengatakan itu. Karena sudah dikatakan maka tidak dapat ditarik kembali dan harus dilakukan. Maka anak itu, gadis itu dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan. Ini jarang disebutkan Bapak Ibu. Kita yang sering dengarkan kisah Abraham. Kisah Abraham itu mirip dengan ini, tapi itu diminta oleh Tuhan. Tetapi ketika Abraham mau meletakkan pisaunya di atas anak itu, mau menyembelih Ishak, malaikat Tuhan katakan, no, stop, Abraham, berhenti. Tidak jadi Bapak Ibu, tapi ini jadi. Jadi dipersembahkan sebagai persembahan, sebagai korban bakaran.
Ini nasar. Ini tingginya nilai dari nasar Bapak Ibu. Komitmen. Bahkan sampai itu pun bisa dilakukan karena nasar. Ini saya pikir ini salah satu kisah yang paling tragis dan paling menyedihkan dalam Alkitab. Saya tidak tahu apa yang dipikiran Yefta pada saat itu. Apakah kira-kira yang keluar dari rumahnya? Pasti kan manusia ya. Masa anjing ya. Tapi kok dia berkata seperti itu? Maka Bapak Ibu kita harus hati-hati dengan nasar kita, apalagi kepada Tuhan. Amin ya. Jangan sembarangan Bapak Ibu. Jangan sembarangan ya. Sampai ini pun dilakukan. Ini nasar Bapak Ibu. Anak perempuannya dikorbankan. Kemudian yang dekat dengan itu adalah janji. Janji. Alkitab kita disebut kitab perjanjian. Perjanjian lama ada 39 kitab, kemudian perjanjian baru ada 27 kitab. Seluruhnya berjumlah 66 kitab. Kitab kita kitab perjanjian. Covenant. Kitab perjanjian. Dan Bapak Ibu, kita pun sebagai orang percaya disebut sebagai umat perjanjian. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan janji. Allah kita adalah Allah yang penuh dengan komitmen. Saya catat di sini, fakta ini sedang menunjukkan bahwa Allah kita adalah Allah yang berkomitmen. Kitab kita adalah kitab perjanjian. Komitmen itu adalah janji. Ya. Kitab kita adalah kitab perjanjian. Kita semua adalah umat perjanjian. Makanya selalu disampaikan oleh Bapak Gembala dari tempat ini, pegang janji Tuhan, amin? Pegang janji Tuhan. Ya. Karena Tuhan selalu menepati janjinya. Apa yang keluar dari mulut Tuhan, itu tidak bisa ditarik kembali, Tuhan akan melaksanakan itu. Kemudian yang ketiga, yaitu tekad. Ya. Tekad ini juga identik dengan komitmen. Dalam Esra pasal 7 ayat 10, dikatakan di sana, sebab Esra telah bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya, serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Ini seorang hamba Tuhan. Dia bertekad untuk meneliti Taurat Tuhan. Pada saat ini bagi kami, meneliti firman Tuhan untuk dilakukan dan untuk disampaikan. Ini tekad. Ini tekad, ya. Tekad. Tekad dalam hati. Saya akan meneliti firman Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir adalah ketetapan hati. Ini juga identik dengan komitmen. Komitmen adalah ketetapan hati. Ini dapat kita baca dalam Daniel pasal 1 ayat 8. Kedepannya nanti mungkin kami akan gali ini, ayat-ayat ini, tapi hari ini saya hanya berikan sekilas saja. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini ketetapan hati. Apapun yang ditawarkan ketika Daniel sudah berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja, apapun yang ditawarkan kepada dia, dia tidak mau. Ini ketetapan hati. Kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, ya, mereka itu adalah orang-orang yang penuh dengan komitmen. Tidak gampang goyah, tidak gampang layu, ya, tidak gampang dihembus angin. Tapi orang-orang yang teguh, orang-orang yang bertekad, orang-orang yang kuat hatinya. Ini juga yang Tuhan mau, supaya kita menjadi orang-orang yang kuat, amin? Ya, jangan dikit saja langsung loyo. Dikit saja masalah langsung meninggalkan Tuhan. Kita melihat banyaknya sekali tantangan-tantangan yang mereka hadapi. Tokoh-tokoh Alkitab ini, ya, tapi mereka tetap teguh, tetap hatinya, ya, tetap hatinya, bertekad bulat. Ketika itu sebuah kebenaran, ketika itu tentang iman percaya mereka, mereka tidak tergoyahkan oleh apapun. Mau dibakar silakan, mau masukkan gua singa silakan, mau diapain silakan. Tapi saya teguh, saya berketetapan hati untuk tetap setia kepada Tuhan. Ini sebuah pemahaman saja, saya sampaikan tadi dari pengertian umum, kemudian dari pengertian Alkitabiahnya, kemudian kita masuk pada tema kita pada hari ini. Saya ambil tema levels of commitment.
Ya, tingkat komitmen. Mungkin di satu sisi kita bisa melihat ini sebagai ragam atau jenis komitmen, A, B, C, D gitu ya. Tapi saya melihat ini sebagai sebuah level, ya, tingkat. Karena apa? Karena ada skala prioritas di sana yang akan kita temukan nanti. Dan harus demikian supaya hidup kita ini bisa tertata dengan baik. Kita harus tahu, ya, meletakkan komitmen kita pada sesuatu dengan tepat. Karena komitmen adalah dasar dari segala sesuatu, maka penting untuk mengetahui dengan tepat di mana kita menempatkan komitmen kita. Di mana yang pertama, di mana yang kedua, di mana yang ketiga, dan seterusnya. Jangan terbalik-terbalik Bapak Ibu. Jadi ini adalah level dari komitmen. Ini penting sekali, karena ketika kita salah menempatkan komitmen, maka itu akan membawa prahara. Akan membawa bencana di dalam kehidupan kita. Akan membawa kerugian yang besar di dalam kehidupan kita. Saya teringat firman Tuhan mengatakan, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya seperti seorang yang bijaksana yang membangun rumahnya di atas batu karang. Mendengarkan firman Tuhan dan melakukan, itu sebuah komitmen. Itu membangun seperti di atas batu karang. Kemudian sebaliknya dikatakan firman Tuhan, orang yang mendengarkan firman Tuhan tetapi tidak melakukannya, dia sedang membangun rumah di atas pasir. Itu dasar yang salah, itu tempat yang salah untuk meletakkan komitmen. Tidak ada orang yang membangun rumahnya di atas pasir, pasti di atas batu. Pasti di atas batu. Tetapi secara rohani ada banyak orang seperti itu, mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak melakukan. Dalam Exploring Worship saya sampaikan kepada sedang jemaat yang hadir, tokoh-tokoh, ini tadi tokoh-tokoh Alkitab Bapak Ibu ya, tapi tokoh-tokoh yang lain yang dipakai oleh Tuhan, seperti Agustinus, Martin Luther, John Wesley, ya mungkin beberapa orang sering dengar nama ini atau sering membaca kisah-kisahnya, mereka itu mudah bertobat Bapak Ibu. Sekali mendengarkan firman Tuhan langsung bertobat ya, kita sudah dengar ya, Agustinus ya, sekali mendengarkan firman Tuhan, sekali membaca firman Tuhan langsung tobat. Ya. Martin Luther sekali baca firman Tuhan tobat. John Wesley hanya mendengarkan dari luar gereja. Ya, mendengarkan pengantar kitab Roma bertobat. Ya. Gampang bertobat. Mari kita menjadi sidang jemaat yang mudah bertobat. Amin. Ya, kita harus mudah bertobat Bapak Ibu. Jangan susah bertobat. Kembali ke sini, level komitmen. Ya. Tingkat komitmen. Pertama, komitmen kita harus kepada Allah. Komitmen to God. Ya. Komitmen kita yang pertama harus kepada Tuhan. Amin. Ini yang pertama. Komitmen kepada Tuhan. Komitmen to God. Yang kedua, komitmen to family. Komitmen kepada keluarga. Yang kedua keluarga. Yang pertama Tuhan, yang kedua keluarga. Amin. Ya. Yang ketiga, komitmen to church. Komitmen kepada gereja. Nah, ini yang ketiga. Dan yang keempat, terakhir, komitmen to dream. Komitmen kepada mimpi-mimpi kita. Komitmen kepada tujuan-tujuan kita di dunia ini. Ini 4 yang akan kita pelajari. Pertama, komitmen to God. Ya. Komitmen pertama kita adalah kepada Allah. Mengapa? Karena kita adalah ciptaan Allah. Ya. Coba kita baca ini. Karena dari tadi belum baca Alkitab, sepertinya enggak sah ya. Kejadian pasal yang pertama. Jangan pernah lupa bahwa kita adalah ciptaan Allah. Ya, jangan pernah lupa dan jangan pernah digeser dari hal itu. Karena ada orang-orang di dunia ini mengatakan bahwa manusia bukan ciptaan Allah dan kita tidak percaya itu. Amin Bapak Ibu? Ya, kita ciptaan Allah. Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27 ya.
Desi boleh bantu pembacaan? Iya. 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 Ya. Iya, maka Allah menciptakan manusia itu. Jadi manusia adalah ciptaan Allah. Jangan pernah lupa itu. Terus? Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Iya, kalau ada orang yang mengatakan kepada saudara bahwa saudara bukan ciptaan Allah, jangan dengarkan itu. Jangan terima itu, dari manapun itu. Kita adalah ciptaan Allah. Dan yang kedua, tetap saya ambil dari ayat yang tadi dibacakan oleh saudari Desi. Yang kedua adalah kita adalah imago Dei. Kita adalah gambar Allah. Kita diciptakan menurut gambarnya, laki-laki dan perempuan. Laki-laki adalah gambar Allah, perempuan adalah gambar Allah. Tidak ada pernyataan yang lebih mulia dari sini, saudara. Ketika ada manusia yang mencoba memikirkan yang lain di luar firman Tuhan, maka akan langsung jatuh. Kalau manusia bukan ciptaan Allah, maka manusia ciptaan apa? Maka manusia dari mana? Katanya manusia hasil evolusi dari orangutan. Ya, siapa yang mau? Ya, saya tidak mau, Bapak Ibu, keluarga saya tidak mau. Tapi ketika kita melihat firman Tuhan, membaca firman Tuhan, dikatakan bahwa manusia adalah gambar Allah. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Tidak ada yang lebih mulia daripada pernyataan ini. Pernyataan ini lebih mulia daripada pernyataan apapun yang dikatakan oleh manusia. Yang dikatakan oleh pemikir-pemikir, yang dikatakan oleh filsafat-filsafat, yang dikatakan oleh ilmuwan-ilmuwan, termasuk Charles Darwin. Saya tidak tahu Bapak Ibu, apakah pelajaran-pelajaran itu masih diajarkan pada saat ini? Manusia bukan ciptaan Allah, manusia berasal dari orangutan itu. Ya. Itu merendahkan sekali. Ya. Merendahkan manusia. Tetapi kita melihat firman Allah. Firman Allah mengatakan bahwa manusia ciptaan Allah dan manusia diciptakan sesuai gambar atau menurut gambar Allah. Itu meninggikan kita. Meninggikan derajat kita sebagai manusia. Kemudian kita melihat contoh bagaimana seorang tokoh, ya, coba Desi, ini pemazmur ya, Mazmur 119, Mazmur 119, ayat 57. Amin. Ya. Semoga bagi kita juga, ya. Dikatakan oleh pemazmur, bagiku adalah Tuhan. Coba sekali lagi Desi yang kuat. Bagianku ialah Tuhan. Iya. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman. Iya. Ini janji dari pemazmur. Semoga ini menjadi janji kita. Bagian kita adalah Tuhan. Dan kita berpegang pada firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Itu yang harus kita pegang. Karena firman Tuhan adalah janji, dan kita juga layak mengikat diri kita dengan janji itu. Kita juga berjanji untuk memegang firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan disampaikan oleh Tuhan, di dalam Alkitab ini, maka itu dipegang oleh Tuhan. Ya. Tuhan berjanji akan melakukan itu. Maka kita juga harus berjanji, berkomitmen untuk memegang firman itu. Itu dalam perjanjian lama, ya, komitmen kepada Tuhan. Kemudian kita melihat dalam perjanjian baru Bapak Ibu, ya, jelas sekali dalam Matius 6 ayat 33, ini juga sangat akrab ya. Silakan Desi. Iya. Iya. Dahulukan Tuhan. Komitmen yang pertama adalah kepada Tuhan, dahulukan Tuhan. Utamakan Tuhan. Tempatkan Tuhan sebagai nomor satu dalam hidupmu. Sebagai prioritas pertama dalam hidupmu.
Dahulukan Tuhan, maka semua akan mengikut. Ketika kita mendahulukan Tuhan, semua yang kita butuhkan akan ikut. Jangan dibalik-balik Bapak Ibu. Ini firman Tuhan. Kemudian sudah disampaikan oleh Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu. Yohanes 15 ayat 5. Silakan Des. Iya. Iya. Amin. Iya. Ini ranting yang harus melekat pada pokok itu. Bapak Gembala sampai patahkan ranting mangga ya. Ranting mangga kemarin masih ingat ya? Dipatahkan ranting mangga. Ketika itu sudah ranting, tidak melekat pada pokoknya, itu sudah mati. Tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Itu yang dikatakan di sini. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita hanya bisa berbuah ketika kita melekat. Tadi kan kemelekatan, ya. Melekat pada pokok itu. Kita harus selalu melekat pada Kristus. Amin Bapak Ibu? Amin. Ya. Jangan mau dipisahkan oleh apapun. Melekat pada Kristus. Mungkin saudara berpikir, saudara kritis, banyak kok di luar sana, Pak Saud, tanpa Kristus mereka kaya-kaya. Tanpa Kristus mereka cakap-cakap. Tanpa Kristus mereka bisa punya ini dan itu, bisa makan siang di Singapura, makan malam di Italia, sarapan di Sarajevo atau bosnya. Iya bisa begitu, tapi maksud firman Tuhan ini di luar Kristus tidak ada yang dapat kita lakukan, artinya tidak dapat berbuat apa-apa yang menyenangkan Tuhan, itu maksudnya. Amin Bapak Ibu? Iya. Semua itu sia-sia. Kenapa sih mesti makan seperti itu? Ya kan? Ya. Di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa yang menyenangkan Tuhan. Ya. Maka semua itu sia-sia Bapak Ibu. Oke, puji Tuhan. Kita nanti punya duit banyak, kita bisa liburan, ya kan? Tapi Tuhan juga bisa memberikan kita kebahagiaan dalam kondisi seperti ini. Amin Bapak Ibu? Waduh, anak saya 2 orang sekarang ya. Kebahagiaan saya itu ketika saya memeluk mereka. Waduh, itu nggak bisa terbayangkan, bisa terlukiskan Bapak Ibu. Ya, ketika saya memeluk Queen, memeluk Galaxy itu. Ya. Kalau kebahagiaan kita sedekat itu, mengapa mesti ke Eropa untuk bahagia? Amin ya. Ya nggak apa-apa nanti kalau punya duit kita ke sana. Tapi jangan itu yang menyita pikiran kita. Oh saya nggak bisa ke Singapura, sehingga saya tidak bahagia. Oh saya tidak bisa ke Raja Empat, sehingga saya tidak bisa bahagia. Jangan Bapak Ibu, bahagialah dengan apa yang Tuhan berikan itu pada saat ini. Amin Bapak Ibu. Jangan terlalu ribet ya, rumit. Mertua saya aja datang dari Jakarta sudah bahagia minta ampun saya. Cuman saya tidak bilang memang. Ya. Saya tidak bilang, tapi saya bahagia minta ampun. Dan besok mertua saya pulang, saya sedih. Ya kan? Pasti sedih. Karena sudah sekian, cukup ini ya, banyak memori lah kan. 1,5 bulan di sini, seperti kesaksian istri saya tadi. Ya sudah banyak memori. Ya. Bapak Ibu, kita harus menciptakan banyak memori Bapak Ibu. Amin. Jangan HP itu terus yang dipegang-pegang. Enggak ada memori di situ. Itu memori HP itu. Apa artinya membuat memori? Ajak istrimu jalan, ajak istrinya ngopi. Itu membuat memori Bapak Ibu. HP-an terus, suami istri HP-an terus. Ya? Ajak dia jalan-jalan, ajak dia makan misop barelang banyak ya. Di Pelita ada bagus. Kalau nggak tahu tanya saya, ajak saya juga. Itu namanya ini kita kehilangan memori sekarang ini Bapak Ibu, karena memori kita ada di HP semua. Nggak ada lagi yang kita ingat. Ya. Coba pikirkan Bapak Ibu ya. Dulu itu sebelum ada HP-HP ini, kita banyak ini kan, banyak memori kan. Oh saya dibawa pacar saya ke sini,
dibawa ke sini. Tapi sekarang nggak pernah lagi orang keluar rumah. Ya. Di rumah terus HP-an semua, HP-an istrinya, HP-an bapaknya, HP-an anaknya, nggak pernah cakapan lagi. Nggak ada memori jadinya. Ya. Memorinya semua di HP. Ayo ciptakan memori. Amin. Itu salah satu tujuan kita makan-makan, supaya ada memori di antara jemaat ini. Ya. Nanti kalau kalian nggak mau makan-makan, kami makan-makan sendiri sama Pak Panggabean. Manggang-manggang kami nanti. Ya Pak ya? Kami sudah siapkan, tinggal ngatur waktu. Ya. Supaya ada memori. Pegang itu tanah itu, ya, pegang tanah itu, pegang air, supaya ada memori. Karena memori itu ada di ini Bapak Ibu. Itu semua dunia maya. Nggak ada memori di situ. Ya. Jadi bodoh semua gara-gara si HP ini. Dia pikir dia pintar padahal tidak ada memori lagi. Nggak ada isi otaknya nggak ada lagi. Kosong semua. Kenapa? 2 tambah 2 mesti pencet 2 tambah 2 berapa ya? Lupa. Udah nggak ada lagi di sini. Rumus trigonometri gimana ya? Lupa semua. Sudah di sini semua di HP ini. Jadi otaknya sudah kosong. Jadi jangan pikir Bapak Ibu ketika kita bisa menggunakan ini, ya kita pintar. Bukan, yang pintar itu dia, bukan kita. Makanya kita harus tetap baca buku. Amin. Saya usahakan itu Bapak Ibu, minimal 1 buku seminggu. Saya baca. Kalau saya tidak baca buku lagi, terus saya ngajarkan apa kepada saudara? Kalau saya tidak riset lagi, terus ngajarkan apa ke saudara? Ini minimal 3 lembar saya siapkan ini. Ketika saya khotbah. Ya, tetap baca buku. Ya, tetap kunjungi alam ini. Ya, sapa itu danau-danau itu. Gimana? Danau Duryangkang masih aman gitu ya. Ya, pegang itu daun-daun itu. Ya, pergilah ke laut. Amin. Saya serius ini. Ya. Pergi ke Barelang. Foto di sana. Itu memori, saudara ya. Sampai di mana tadi? Kok ke memori tadi? Iya. Di luar Kristus, kita tidak dapat berbuat apa-apa yang menyenangkan Tuhan. Kemudian dalam Roma, ini poin terakhir. Waduh, udah habis waktu saya ya. Cepat des ya. Roma 14 ayat 8. Iya. 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 Artinya hidup dan mati kita adalah milik Tuhan, amin. Jangan takut. Jangan takut Bapak Ibu. Cuma mati kok ya. Cuma mati aja. Di sini hidup dan mati kita sudah milik Tuhan, amin Bapak Ibu. Ya, kenapa mesti takut? Ya. Gak usah takut ya. Sudah dijamin oleh Tuhan. Makanya kita komitmen kepada Tuhan. Selama hidup ini kita sungguh-sungguh komit kepada Tuhan. Yang kedua, commitment to family, ya, komitmen kepada keluarga. Mengapa? Karena keluarga adalah lembaga pertama yang didirikan oleh Allah. Itu dalam perjanjian lama. Ya. Dikatakan tidak baik apa? Manusia itu seorang benar-benar Bapak Ibu, saya ngalamin itu. Saya lihat firman Tuhan benar. Ketika saya sendiri memang benar-benar tidak baik Bapak Ibu. Tidak baik manusia itu seorang diri, ya. Ya. Kemudian saya tambahkan di sini, tidak baik seorang anak tanpa orang tua. Amin. Anak-anak ya, apapun yang terjadi di rumah jangan suka-suka minggat ya. Amin ya. Dikit-dikit ada masalah dengan orang tua, minggat saya, tinggalkan rumah. Terus kamu mau kemana? Wah, baru 2 hari pulang juga kau. Mau makan apa kau di sana? Di hutan sana. Dikit-dikit minggat dari rumah. Saya tinggalkan rumah ini. Jangan cari-cari saya lagi. Ya mak, tai. Udah tukem anakku. Jangan ya. Tidak baik anak itu tanpa orang tua. Tidak baik tanpa orang tua. Nah, keluarga ini adalah komunitas jasmani kita, ya, komunitas jasmani kita. Berbahagialah kita masih punya rumah, berbahagialah kita masih punya orang tua. Amin Bapak Ibu. Ya, masih punya ayah, masih punya ibu lengkap.
masih punya anak lengkap. Ya, itu kebahagiaan kita. Itu kebahagiaan kita. Keluarga adalah komunitas jasmani kita. Keluarga kita Bapak Ibu. Adik-adik semua, keluargamu. Karena itulah keluargamu. Di rumahmu kamu bisa makan kapan saja, benar nggak? Ya Mima? Ya Mima? Di rumahmu kamu bisa makan kapan saja kan? Ambil air kapan saja bisa. Buka kulkas kapan saja bisa. Tapi di rumah orang bisa nggak? Iya, makanya berbahagia kamu punya rumah, punya keluarga, amin ya? Iyalah, coba kamu ke rumah orang. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Jadi adik-adik semua, anak-anak, jangan suka minggat-minggat dari rumah. Ya. Walaupun banyak perbedaan. Nah, di sini elemen pertama dalam keluarga adalah nikah. Ya. Nikah, ini harus komitmen dalam nikah Bapak Ibu ya. Jangan sudah menikah tapi merasa lajang. Ya kan? Udah nikah tapi merasa lajang. Banyak teman-teman saya seperti itu. Ya sudah nikah tapi merasa lajang. Dia keluyuran kemana-mana. Kadang pulang subuh. Istrinya sudah tidur jam 3 baru ngetok-ngetok pintu. Buka dulu yang. Katanya kan. Entah kemana-mana dia merasa lajang. Ya. Jangan begitu. Komitmen dalam nikah. Nikah ini kan dimulai dengan ketertarikan. Dari ketertarikan, kemudian keterkaitan, ya kan? Baru masuk keterikatan. Ketertarikan, keterikatan, baru kemelekatan, ya. Ya, tertarik, terkait, terikat, baru melekat. Amin ya. Terikat dalam nikah, dalam janji nikah di gereja. Ya. Jangan loncat-loncat, anak-anak muda ya. Tertarik langsung melekat. Ya, tertarik dulu, ya kan? Baru terkait, ada hubungan kan? Kemudian terikat, baru melekat. Jangan tertarik langsung melekat. Gawat itu. Ya. Terikat artinya menikah, ya. Terikat baru melekat. Nikah dulu baru kah? Jangan kawin dulu baru nikah. Ya. Nah ini dia manusia sekarang. Manusia sekarang itu pengen kawin tapi tidak mau nikah. Tidak mau komitmen. Tertarik pengen kawin. Tertarik lagi pengen kawin. Tapi tidak mau menikah. Ini rusaknya Bapak Ibu. Nah saya katakan ini kepada kaum muda juga ya. Kalau seorang gadis bisa dikawini tanpa dinikahi, perhatikan ini. Kalau seorang gadis bisa dikawini tanpa dinikahi, buat apa dinikahi? Mengerti nggak ini? Mengerti nggak? Kalau kalian sebagai perempuan sudah bisa dikawini tanpa dinikahi, buat apa kalian dinikahi? Nggak mengerti? Memang, gimana yang ngomongnya? Artinya jangan kawin sebelum nikah, ya. Itu mengerti ya? Jangan kawin sebelum menikah, mengerti ya? Anak-anak cewek. Karena pada saat ini harus tegas. Karena mereka konsumsi banyak sekali. Ya, aliran-aliran. Ada kawin kontrak lah, ada nikah sirih lah. Itu yang mereka tontonin semua. Minta ampun sekarang. Ada ganti-ganti pasangan lah, suami istri nih ganti-ganti pasangan. Waduh, gawat sekarang ini Bapak Ibu, gawat. Ganti-ganti pacar, sama-sama pacaran, bawa pacaran masing-masing, gonta-ganti di situ dalam pesta. Ini yang buat rusak semua. Komitmen kepada keluarga. Artinya apa? Orang tuamu lebih penting dari pacarmu. Amin. Orang tuamu lebih penting dari pacarmu. Jadi, kalau ada acara keluargamu, tinggalkan dulu pacarmu. Itu maksudnya. Keluargamu lebih penting. Karena itu belum tentu. Keluargamu sudah pasti. Dia yang akan menolongmu nanti dalam masa-masa susah.
Dia akan selalu ada bersamamu. Ini yang kedua, komitmen kepada keluarga. Yang ketiga, saya cepatkan. Komitmen to church. Komitmen kepada gereja. Mengapa? Karena gereja juga adalah lembaga yang didirikan oleh Tuhan. Gereja adalah lembaga yang didirikan oleh Yesus Kristus. Itu dalam perjanjian baru. Tidak perlu kita baca ayatnya, kita sudah tahu bersama. Gereja adalah komunitas orang beriman. Ya. Komunitas orang beriman. Gereja adalah komunitas rohani kita. Tadi saya katakan keluarga adalah komunitas jasmani kita. Ya. Tapi gereja adalah komunitas rohani kita. Disinilah kita bertumbuh bersama-sama. Ya. Kekristenan bukan agama yang menyendiri, Bapak Ibu. Kekristenan bukan agama yang bertapa di bawah pohon, ya, atau menyendiri di dalam kamar. Tetapi kekristenan adalah sebuah komunitas, eklesia, kumpulan orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan. Sehingga dalam gereja kita bertumbuh bersama-sama. Bertumbuh dalam kasih Tuhan. Terikat menjadi satu di dalam pelayanan. Ya, maka kita harus komitmen kepada gereja. Gereja di mana kita tergembala. Ini yang ketiga. Jadi ketika ada kegiatan di gereja, kemudian ada kegiatan yang lain di organisasimu, gerejamu lebih penting daripada organisasimu. Ya, banyak organisasi sekarang kan, banyak perkumpulan sekarang, asosiasi sepak bola, ya, usia 40 tahun gitu ya. Ya. Ketika ada acara gereja, ada acara itu, ya dahulukan acara gereja. Karena ini komitmen kita yang ketiga kepada gereja, kepada tempat di mana kita berkumpul bersama-sama sebagai orang yang beriman. Yang terakhir, baru komitmen to dream, ya, komitmen kepada mimpi-mimpi kita. Hidup harus memiliki tujuan. Tapi ingat selalu, Tuhan lebih penting dari mimpimu. Jangan sampai karena mengejar mimpimu, engkau mengorbankan imanmu. Karena mengejar cita-citamu, engkau meninggalkan imanmu. Mengejar cintamu, ya. Banyak juga ya mengejar cinta. Jatuh cinta kepada yang tidak seiman. Dia meninggalkan imannya gara-gara jatuh cinta kepada yang tidak beriman, yang tidak seiman. Itu sesuatu yang salah. Makanya firman Tuhan katakan, jadilah pasangan yang sepadan, ya, dengan orang-orang yang beriman. Makanya sebelum lebih jauh kita harus melihat latar belakangnya bagaimana. Dia siapa? Imannya seperti apa? Tuhannya siapa? Harus jelas di awal sebelum kita menderita seumur hidup. Ada kami kenal dulu, kelihatannya sangat aktif di gereja, aktivis yang luar biasa di sebuah gereja besar di Batam. Kemudian dia, karena mungkin udah merasa telat dia menikah, ya, si Ito ini, ya, cewek. Kemudian ada yang menaksir dia dari orang yang tidak seiman, dia ucapkan selamat tinggal, ya, selamat tinggal ya Alkitabku, tanya. Dia pelayan gereja, selamat tinggal ya Alkitabku, selamat tinggal Tuhan Yesus. Gara-gara ya harus mengikuti cintanya. Bahkan Bapak Ibu, nanti kita dalami lagi. Komitmen ini lebih penting daripada cinta. Ya. Karena cinta itu hanya rasa. Rasa-rasa yang fluktuatif. Ya, ya namanya rasa. Kalau hujan dingin, ya, kalau terik panas, gitu ya. Namanya itu rasa. Tapi yang mengikat sebuah pernikahan itu komitmen, benar ya? Kita kan tidak selalu merasa seperti dahulu kala ketika pertama kali jatuh cinta. Ya. Tidak seperti itu. Tapi yang mengikat kita adalah komitmen. Ya. Komitmen yang mengikat kita, lebih daripada perasaan-perasaan itu. Karena perasaan-perasaan itu timbul tenggelam, hilang berganti. Ya. Jadi jangan berkata, oh saya sudah tidak merasa lagi, tidak merasakan cinta lagi dengan istri saya ini. Halo, komitmen, amin. Komitmen yang harus mempertahankan itu. Saya tidak ada rasa apa-apa lagi, maka saya boleh tinggalkan. Kecuali maut memisahkan, amin.
Jangan coba-coba. Komitmen lebih tinggi daripada rasa itu. Tujuan hidup harus terkait dan terikat dengan Tuhan, ya. Tujuan hidup harus terkait dan terikat dengan Tuhan. Karena setiap tujuan yang belum memuliakan Tuhan pasti masih bisa dipertanyakan. Bapak Ibu, setiap tujuan yang tidak memuliakan Tuhan pasti masih bisa dipertanyakan. Contohnya gini, tujuan saya adalah menjadi kaya, ya kan? Terus saya akan tanya lagi, tujuan kaya apa, gitu ya? Ya, supaya saya bisa beli jet pribadi. Tujuan beli jet pribadi apa? Masih bisa dipertanyakan. Saya kaya supaya saya bisa jalan-jalan. Terus jalan-jalan untuk apa? Selama belum sampai memuliakan Tuhan, itu semua tujuan masih bisa dipertanyakan. Saya mau kaya. Terus kalau kaya mau apa? Mau beli seluruh Indomaret di Batam. Terus mau diapain? Masih bisa dipertanyakan Bapak Ibu. Ya supaya saya bisa makan-makan di sana tiap hari. Masih bisa dipertanyakan. Apapun yang sudah saya katakan, sebelum itu sampai memuliakan Tuhan, masih bisa dipertanyakan. Ya. Tetapi, ya saya buat di sini singkat ya, supaya jangan bingung. Apa itu tujuan yang memuliakan Tuhan? Apa itu tujuan Tuhan? Singkatnya, tujuan yang memuliakan Tuhan adalah menjadi berkat. Amin. Nah, kalau di sini, kalau sudah sampai di sini, itu tidak bisa dipertanyakan lagi. Pak Panggabean, apa tujuanmu? Ya supaya menjadi kaya. Masih bisa dipertanyakan. Tapi ketika saya tanya, tujuanmu menjadi kaya, supaya saya bisa memberkati banyak orang. Selesai di sini. Menjadi berkat. Itu tidak bisa dipertanyakan lagi. Gak bisa diganggu gugat lagi. Supaya saya bisa membagi-bagi kepada orang miskin. Supaya saya bisa membuka usaha-usaha UMKM. Menjadi berkat. Amin. Jadi, ya, untuk menjadi berkat tidak perlu lama-lama, ya, tidak perlu jauh-jauh kita tunggu-tunggu. Mulai sekarang, ya, mulai saat ini dengan apa adanya kita, jadilah berkat. Amin. Kalau kamu anak-anak muda, pintar di sekolah, ya, jadi berkat orang teman-temanmu, ajarin teman-temanmu. Ya. Kalau engkau punya duit banyak, ajak teman-temanmu ngopi. Sudah ada yang ajak ngopi? Awal tahun baru, ajak ngopi satu orang. Belum juga kan, berarti belum menjadi berkat. Ya. Penginjilan satu orang, ya, belum ada juga ya. Saya mau kaya, supaya apa? Supaya saya bisa motong sapi setiap hari. Lalu, emangnya kita bisa makan satu sapi? Enggak bisa, kita harus menjadi berkat. Amin. Ya supaya saya tiap hari bisa motong sapi. Terus ngapain? Ya saya bagi-bagikan ke balai kolam, kata Pak Panggabean. Ya benar, itu benar. Menjadi berkat. Gak perlu lama-lama, gak perlu nunggu kapan-kapan. Sekarang pun kita bisa menjadi berkat. Apa yang kita miliki, ya bagikan. Kita memiliki firman Tuhan, bagikan itu. Kita memiliki duit, ajak yang lain, ya bagikan. Sejauh mana kemampuan kita. Sekarang pun kita bisa menjadi berkat. Karena sekaya apapun manusia, kalau tidak menjadi berkat itu semua sia-sia. Ya. Saya catat di sini terakhir. Ya. Selama hidupmu masih hanya untuk dirimu sendiri, hidupmu masih sia-sia. Saya bacakan sekali lagi ya. Selama hidupmu masih hanya untuk dirimu sendiri, maka hidupmu masih sia-sia. Setuju? Setuju? Ada yang enggak setuju ya? Selama hidup kita masih hanya untuk diri kita, ya. Pokoknya semua duit yang saya dapatkan untuk saya. Coba pikirkan Bapak Ibu. Saudara punya banyak, kemudian saudara sendiri bangun gubuk di sebuah tempat. Saudara nikmati sendiri, ngopi sendiri, makan donat sendiri. Gak ada teman, gimana itu rasanya seperti itu? Sia-sia semua. Motong sapi sendiri, bakar sendiri, makan sendiri. Itu mengerikan sekali ya. Ya bawa kasbek satu ini, minum sendiri. Gak dibagi-bagi. Sia-sia semua Bapak Ibu. Beli gorengan 10.000, makan sendiri.
Sendiri hidupnya, walaupun kaya, walaupun mewah. Tapi kalau hidup kita hanya untuk diri sendiri, itu masih sia-sia. Tapi kalau kita hanya punya 2 gorengan, kita bagi 1 orang kepada teman, itu hidup kita menjadi berkat. Amin. Jadi tidak perlu tunggu kapan-kapan untuk menjadi berkat. Sekarang juga bisa menjadi berkat. Siang ini juga kita bisa menjadi berkat. Nanti setelah ibadah ini, engkau ajak 1 orang ngopi, sudah menjadi berkat kau. Ya, enggak usah lama-lama. Oh, kapan saya bisa ya? Sudah bisa dari sekarang Bapak Ibu. Apa yang kita bisa? Ya, sudah bisa dari sekarang menjadi berkat. Tapi mau enggak? Tapi kalau kita selalu merasa, oh saya masih kekurangan Tuhan. Padahal udah gendut-gendut semua. Masih kurang Tuhan. Udah gula semua. Ya, kenapa? Karena tidak pernah berbagi. Gula terus. Ini Bapak Ibu ya, menjadi berkat. Itu tujuan dari kehidupan kita, menjadi berkat. Bukan hanya diberkati, tetapi tujuan hidup kita sesungguhnya adalah menjadi berkat. Ini firman Tuhan bagi kita untuk membuka komitmen ini. Ya, pertama tadi Allah, yang kedua apa? Yang kedua? Yang pertama Allah, yang kedua? Keluarga, yang ketiga? Gereja, baru yang keempat, mimpi. Ya. Pertama Allah, kedua keluarga, ketiga gereja, baru kejar mimpi. Jangan terbalik-terbalik Bapak Ibu. Kalau kita menghidupi ini saja, hidup kita sudah tertata Bapak Ibu. Ya. Contohnya, keluarga nomor 2, ya kan? Gereja nomor 3 kan? Contohnya, istri saya melahirkan, saya tinggalkan pelayanan di gereja. Saya harus urus itu keluarga saya. Ini seringkali terbalik Bapak Ibu, bahkan hamba Tuhan. Dia tinggalkan keluarganya terlantar, katanya pelayanan. Kemana-mana, itu nggak benar itu, nggak benar. Ya. Nggak benar itu ya. Keluarga nomor 2. Jadi kalau ada acara gereja, ya, kemudian ada acara keluarga yang memang acara keluarga ini dalam arti membutuhkan kita, ya, ada yang sakit ke keluarga kita, ya dahulukan keluarga itu. Amin ya. Tapi bukan berarti ada acara gereja, ada ibadah di gereja, oh ada kumpul-kumpul keluarga, cuma ngobrol-ngobrol di rumah. Bukan itu maksudnya, bukan begitu ya. Itu beda lagi begitu ya. Ya. Itu ada sesuatu yang mendesak ya dalam keluarga itu. Ada yang sakit kah? Ada yang perlu dibawa kemana gitu ya. Itu dahulukan. Itu dahulukan. Sehingga tidak salah. Ya, dengan demikianlah kita menjadi berkat nanti ketika kita bisa menempatkan prioritas ini. Karena ini mencakup semua nanti Bapak Ibu yang akan kita bicarakan ke depan. Allah harus nomor satu, kemudian keluarga kita, ketiga gereja, keempat baru mimpi-mimpi kita. Ini firman Tuhan bagi kita pada saat ini. Pelayan selanjutnya saya serahkan pada Bapak Gembala untuk melanjutkan ibadah kita.